Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Bapa, kami rindu mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, kita lanjutkan Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu berkuasalah Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hei anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, penglihatan Nabi Yehezkiel saat ini, yaitu tentang lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang kering. Mungkin pasal ini adalah pasal yang paling terkenal dari kitab Yehezkiel. Tulang-tulang kering ini menggambarkan atau melambangkan kondisi orang Yehuda yang putus asa dalam pembuangan. Mereka telah ditaklukkan oleh tentara Babel, sehingga keadaan mereka tak berdaya, seperti orang mati, bahkan merasa sudah tidak ada pengharapan, seperti tulang-tulang kering. Tuhan menghidupkan kembali tulang-tulang orang mati tersebut. Nabi Yehezkiel melihat bahwa tulang-tulang itu mulai bergerak, menyambung satu dengan yang lain, lalu tumbuh urat, dan daging serta kulit menyatukan tulang-tulang itu. Dan setelah nafas hidup dihembuskan, mereka hidup kembali. Apa aplikasinya bagi kehidupan kita saat ini? Tulang kering menunjukkan pada kehidupan yang mati, bukan secara fisik, melainkan secara rohani. Hidup tanpa tujuan, tanpa pengharapan, dan tak lagi mampu melihat masa depan, seperti yang dialami bangsa Yehuda waktu itu. Menghadapi situasi yang demikian, kuasa firman Tuhan benar-benar diperlukan. Daripada mengeluh, lebih patut kita memperkatakan firman Tuhan.
Seperti firman nubuatan yang ditangkap oleh Nabi Yeskiel saat disampaikan, diucapkan, firman itu berkuasa dan menghidupkan kembali tulang-tulang kering yang sudah terpisah satu dengan yang lain. Disatukan lagi, tumbuh urat, tumbuh daging, kulit, dan ketika dihembuskan nafas hidup, hidup kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan bekerja lebih dahsyat daripada logika atau perkataan manusia. Mungkin saat keadaan kita tidak baik, kita terpuruk, banyak orang mengatakan, kamu pribadi yang tak punya masa depan. Mungkin bukan dari orang lain, bahkan diri kita sendiri menganggap diri kita sudah mati. Kayak tulang kering, tidak ada harapan. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan bahwa bersama Tuhan yang hidup, kita selalu memiliki pengharapan. Firman hari ini memberi pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Karena firman-Nya berkata di Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pegang kebenaran firman Tuhan, aminkan, nyatakan dengan iman percayamu, maka perkataan firman itu kuasanya akan digenapi dalam kehidupanmu. Mari perkatakan firman nubuat agar tulang-tulang kering dibangkitkan kembali. Demikian kehidupan kita yang mulai perkatakan firman nubuatan buat kehidupan kita yang lebih baik, buat masa depan. Aku diberkati, aku kuat bersama dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan itu melalui perkataan firman Tuhan, roh dan jiwa kita akan dibangkitkan, bersemangat untuk berdiri dan bergerak, meraih keberhasilan di depan kita. Inilah kebenaran firman hari ini. Melalui perkataan iman, Tuhan bekerja menyatakan hal-hal yang mustahil sekalipun bagi kita. Haleluya, inilah berita firman yang luar biasa. Mari Bapak Ibu bersemangat, jalani sepanjang hari ini, minggu, bulan, bersama dengan firman nubuat, firman Tuhan yang berkuasa. Bangkit, berdiri, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang memberi semangat kepada setiap kami pagi hari ini. Apapun keadaan kami, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Karena firman-Mu berkuasa. Kami mau belajar mempercayai firman Tuhan dan menyatakan itu atas kehidupan kami. Mungkin di antara kami ada sedang terpuruk, ada mengalami masalah yang berat, atau sedang dalam keadaan tidak baik, sakit penyakit. Tetapi oleh kebenaran firman dan firman-Mu yang berkuasa, kami nyampaikan firman nubuatan itu, bahwa hidup kami akan diberkati. Yang sakit disembuhkan, sakit kami disembuhkan. Usaha kami dibuat maju kembali oleh Tuhan, bangkit kembali oleh pertolongan di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Aku percaya masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang karena aku berjalan bersama dengan Tuhan. Demikianlah aku akan terbang tinggi laksana burung Raja Wali yang berjalan, berlari, tidak menjadi lelah, tidak menjadi penat, tetapi oleh kekuatan yang daripada Tuhan, oleh kebenaran firman yang aku percaya, hidupku diberkati, bahkan berkelimpahan untuk menjadi berkat dan untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu, kami percaya akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Semangat saudara. Tuhan memberkati.